Kita Caraka Band Indonesia Jaya, terima kasih sudah membuka perjumpaan kita hari ini. Om Swastiastu. Ya, pemirsa, pilkada merupakan suatu momentum untuk memilih pemimpin daerah yang dapat mengemban amanah masyarakat. Partai-partai politik pun berlomba-lomba menempatkan kader terbaik mereka tentunya untuk memenuhi harapan akan pemimpin yang terbaik. Namun yang tidak dapat dipungkiri adalah pilkada merupakan sebuah ajang untuk memilih figur kepala daerah, bukan ajang memilih partai politik. Mampukah figur melawan partai politik kuat di Bali? Hari ini saya Dede Setiadi selama 60 menit ke depan akan mengajak Anda berbincang tentunya dalam acara Gema Pilkada. Tema kita hari ini adalah mampukah figur melawan parpol kuat? Dan untuk membahasnya, saya telah kedatangan narasumber di studio TVRI Bali. Segera saja kita panggilkan narasumber yang pertama. Beliau adalah kader senior Partai Golkar, Dr. Wayan Subawa, SH, MH. Ya, pemirsa, satu orang narasumber sudah bergabung dan selanjutnya kita panggilkan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah pengamat politik. Kita sambut Dr. Andes Nyoman Wiratmaja, MSI. Baik, satu orang narasumber lagi sudah bergabung bersama kita secara virtual, pemirsa, dan kita sapa mantan Ketua Komisi 1 DPRD Bali, Bapak Made Arjaya. Om Swastiastu, selamat sore Pak Arjaya. Om Swastiastu, sore Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arjaya. Ya, dan pemirsa, tema kita hari ini sekali lagi adalah mampukah figur mengalahkan parpol kuat di Bali? Dan sebelum kita membahas bersama dengan para narasumber, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk dapat menyaksikan sebuah tayangan video terkait dengan tema kita hari ini. Selamat menyaksikan. Kesan partai politik kuat di Bali masih ada. Hal ini jarang figur bisa memenangkan pilkada di beberapa daerah di Bali. Walaupun ada, jumlahnya kecil. Meski demikian, dalam pilkada di 6 daerah di Bali, tetap parpol kuat mendapat saingan oleh parpol lain yang mengandalkan figur. Karena dalam pilkada, bukan memilih parpol, tetapi figur. Tapi jangan lupa, di Bali, pemilih tradisional masih banyak, sehingga mereka akan fanatik dengan parpol. Muncul pertanyaan, mampukah figur mengalahkan parpol kuat yang terkesan masih ada di Bali? Hal ini tergantung figur yang diusung parpol untuk mengalahkan parpol kuat. Ini memerlukan perjuangan ekstra semua parpol. Bagaimana caranya mesin partai bekerja maksimal memenangkan pilkada? Bukan sebaliknya, malahan mesin parpol yang mengusung tidak bekerja dengan baik. Figur melawan partai politik kuat di Bali. Mampukah? Kita ke kader Golkar Bali terlebih dahulu. Kader senior Golkar Pak Subawa, silakan komentar Anda bagaimana kans dari figur melawan parpol kuat. Pak Subawa, silakan. Terima kasih, Dede. Selamat malam para pemirsa yang saya hormati. Dari apa yang disampaikan tadi oleh adik Dede, saya menyimak ada dua kalimat atau dua kata yang menarik buat saya, yaitu adanya pertama kata figur, yang kedua adalah partai besar. Saya mencoba memahami bahwa figur itu ada kemungkinan bersumber dari dua, yaitu pertama bisa dari partai atau gabungan partai, bisa juga dari independen. Kemudian yang kedua, ada kata yang tadi disampaikan adalah partai besar. Partai besar
Di sini saya melihat pengertiannya pertama, partai besar itu adalah partai pemenang pemilu dengan memperoleh suara atau memperoleh kursi sedikitnya 20%. Kemudian yang kedua, gabungan partai yang secara kumulatif pada nantinya sedikitnya mendapatkan kursi juga sebesar 20%. Ya. Kenapa saya melihat hal ini? Karena saya mengkaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pilkada, di mana di sana disebutkan bahwa partai atau gabungan partai berhak mengajukan calon kepala daerah asal memperoleh kursi sedikitnya 20%. Nah, inilah yang saya kaitkan dengan kata figur, kemudian partai besar, dan undang-undang. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari keadaan ini saya dapat melihat bahwa antara figur dan partai itu mempunyai hubungan yang saling bersinergi. Ya. Di mana figur membutuhkan partai untuk bisa maju mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Begitu pula partai membutuhkan figur, terutamanya figur yang baik, yang mumpuni, untuk bisa meraih suatu kemenangan yang ujung-ujungnya adalah untuk kekuasaan. Karena pada hakikatnya politik ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Baik, artinya figur dan partai politik memang harus bersinergi, Harus saling bersinergi. membutuhkan begitu Mas Jadi Bawa? jangan ditabrakkan, apalagi mempersoalkan kalah dan menang. Nah, tetapi pertanyaan adik tadi, mampukah figur itu mengalahkan partai besar? Itu bisa ya, bisa tidak. Saya akan mencoba memberikan jawaban secara fakta empiris. Yang saya maksudkan bahwa coba kita melihat pada tahun 2018 di Jawa Barat, Ridwan Kamil diusung oleh gabungan partai yang sebetulnya tidak terlalu besar, hanya memenuhi syarat, melawan partai besar, bahkan mungkin pemenang pemilu. Akhirnya karena figur itu bagus, figur itu menarik, figur itu track recordnya bagus, dekat dengan masyarakat, mempunyai hubungan komunikasi yang sangat baik dengan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga kelompok-kelompok masyarakat ini adalah memberikan dorongan, memberikan spirit kepada partai-partai yang mengusung Ridwan Kamil, dan akhirnya Ridwan Kamil menang. Berarti 50-50 ya Pak ya? Artinya figur pun bisa punya kesempatan yang besar untuk Bahkan menang. jangan jauh berpikir, adik. Baik. Di Badung, itu pernah terjadi tahun 2006. Di saat itu anak Agung Gede Agung maju dari gabungan partai kecil, Baik. melawan partai pemenang, dalam hal ini calon dari PDIP. Ya, kita sudah tangkap maksudnya Pak Subawa, artinya figur pun punya kans. Kita tahan dulu Pak Subawa, kita ke pengamat politik Pak Wiratmadja. Ya, terkait dengan peluang kans begitu dari figur versus partai kuat. Seperti apa Pak Wiratmadja? Silakan. Baik, ini menarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yan Subawo itu benar ya. Contoh real, nggak usah pakai partai politik juga mereka menang gitu. Itu kan dari 2008 semenjak adanya pemilihan kepala daerah langsung udah terbukti gitu. Ya di Aceh, di Kalimantan Timur, NTT, banyak lah ada yang menang gitu ya. Iya. Walaupun masih tetap lebih banyak calon yang diusung oleh partai politik, tapi sudah terbukti. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa seperti tadi itu terlalu menyederhanakan kalau akhirnya figur melawan partai. Jangan-jangan ini kesannya sepertinya pertarungan di Bali begitulah ya, seolah-olah. Ya. Partai politik itu kebingungan mencari kader siapa yang harus diusung. Tapi yang jelas begini, daya tarik kalau partai itu bagus dan mempunyai figur yang bagus, susah dilawan kan begitu. Bahkan memang pernah ada statement juga
partai-partai yang merasa besar atau mungkin kalau dia gabungan koalisi besar, apapun yang dicalonkan, apapun malahan ini kan gitu, bisa benda mati malahan gitu, menang dia gitu. Nah itu adalah menunjukkan arogansi partai juga. Harusnya kan tidak boleh seperti itu gitu. Karena seperti di awal tadi dikatakan, kita ini lagi memilih pemimpin gitu. Setidaknya yang punya kapasitas, kapabilitas, dan bisa diterima atau acceptable, dan benar-benar dia itu mempunyai integritas yang mumpuni. Karena untuk ngurus negara lah gitu dalam konteks daerah ini diperlukan orang-orang yang memahami lah pemerintahan, bukan sekedar mengganti pemimpin gitu. Ini bukan acara rutin 5 tahunan, setelah ganti begitu ya sudah menjabat seenaknya, 5 tahun lagi ganti. Tidak, justru demokrasi ini harusnya kan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya rakyat bukan menginginkan pergantian atau meneruskan pemimpin itu. Mereka ingin merubah nasibnya menjadi lebih baik gitu. Negara ini menjadi lebih baik, daerah lebih baik, dan semua kehidupan lebih baik itu, apalagi dalam keadaan susah seperti sekarang ini, tantangannya lebih berat lagi gitu. Iya, dan Pak Wiratmaja artinya masyarakat membutuhkan kualitas hidup yang lebih baik dengan memandang figur pada akhirnya begitu. Iya, makanya sekarang kalau musim debat, lihat itulah, seharusnya jangan lagi labelnya adalah pertarungan visi misi, itu sekedar istilah. Tapi harusnya kita memberikan PR kepada mereka sebagai visi dan misinya, kita yang memberikan, kemudian mereka harus bertarung di level apa? Program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dari masyarakat keseluruhan dengan cara yang lebih cepat, lebih tepat, lebih murah, dan lebih bermanfaat untuk semua. Harusnya begitu. Apalagi di dalam situasi pandemi seperti sekarang. Harus diberikan kesempatan untuk berdebat, menyampaikan pikiran itu lebih banyak. Harusnya. Itu tugas berat dari figur. Kita tahan Pak Wiratmaja dan Pak Subawo. Kita ke Zoom. Kita bertemu dengan Pak Arjaya. Ya, Pak Arjaya masih bersama kami. Ya, baik Pak Jaya, silakan komentar Anda terkait dengan figur masih melawan parpol kuat di Bali. Silakan Pak Arjaya. Apa yang disampaikan tadi oleh kedua narasumber, yaitu Bapak saya Pak Subawo, kemudian Pak Wiratmaja selaku selaku pengamat. Jadi contoh real saja pada waktu Pak Mangku Pastike melawan Pak Puspoyogo itu sangat real. Jadi kekuatan figur mengalahkan partai besar. Jadi ada hal yang tadi disampaikan, dua sisi antara figur dengan partai atau kekuatan partai. Jadi kesempatan partai itu menjadi besar. Jadi di pemilu legislatif itu dia disebut besar apabila dia apa yang disampaikan tadi oleh Pak Subawo. Jadi mereka sudah mengelola sumber daya yang ada. Jadi kalau pengelolaan ini bagus, jadi dia akan berkelanjutan sampai nantinya ada pilkada atau pilkada langsung, itu menemukan figur yang cocok, yang pas dengan apa yang menjadi jalan daripada partai besar ini. Jadi ini akan sangat sulit dilawan. Tapi kalau ada keterpaksaan menggunakan figur A, figur B, apalagi dipaksakan oleh DPP-nya, apalagi ya ada link lurus dari DPP harus menggunakan si A, si B, padahal di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Tapi tadi kedua narasumber agak takut menyampaikan bahwa sangat jelas, jadi dengan 7 bupati dulu PDI Perjuangan dikalahkan oleh seorang figur Pak Mangku Pastike. Nah ini menjadi pembelajaran, tapi perlu diingat bahwa memang sumber daya yang dikelola oleh partai-partai besar ini akan sangat sulit untuk dilawan oleh figur kalau figur ini tidak nyantol ke partai besar. Jadi ada kekuatan ekstra, ada sumber daya yang ekstra untuk melawan ini. Tapi seperti contoh-contoh empiris tadi tidak sulit, tapi memang harus ada kerja keras untuk melakukan itu. Ya, saya lebih kepada bagaimana penyadaran politik masyarakat, apa yang disampaikan oleh Pak Wiratmaja tadi, bahwa kita memilih pemimpin untuk melanjutkan pemerintahan atau regenerasi untuk melanjutkan pemerintahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi ada hal-hal yang baik yang sudah oleh sebelumnya ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan kepada yang berikutnya, sehingga ada alur yang tentunya untuk ke arah kebaikan, bukan ada alur hanya kepada calon-calon atau kepada partai-partai yang mencalonkan. Jadi tidak hanya fokus kepada satu kelompok kekuatan, tapi harus berpikir kepada kelompok
yang lebih besar, yaitu masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat jangka panjang ke arah yang lebih baik. Ya, seperti program-program yang ditawarkan ya masih normatif dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya pendidikan politik kepada masyarakat masih stagnan pada posisi terkotak-kotak antara figur yang dilahirkan oleh partai politik atau figur yang dilahirkan oleh swasta atau figur yang lahir dari masyarakat, bukan dari partai politik atau bukan dari swasta atau pengusaha. Itu yang saya kira bahwa pertentangan antara figur dengan partai politik ini akan bisa sangat berjalan selaras apabila partai politik memilih calonnya dengan melihat bagaimana situasi kondisi masyarakat, figur apa yang dibutuhkan. Tapi kalau lepas dari itu, ini akan terjadi figur yang mampu ditelurkan oleh partai politik walaupun kecil, ini akan mampu menumbangkan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Ya, Pak Arjaya, satu hal yang kami tangkap adalah terkait dengan edukasi. Nah, setelah jeda nanti kita akan membahas bagaimana kita dapat mengikis pemikiran tradisional bahwa parpol kuat itu pasti menang di pilkada. Nanti setelah jeda kita akan kembali lagi tentunya di Gema Pilkada, TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali. Lagi di Gema Pilkada, kita masih membahas terkait dengan mampukah figur melawan parpol kuat, dan kita masih bersama dengan dua orang narasumber di studio dan Pak Arjaya yang masih bergabung bersama kita secara virtual. Bagaimana kita bisa mengikis satu pemikiran tradisional di masyarakat bahwa parpol kuat pasti menang pilkada. Nah, kita ke Pak Subawo. Silakan Pak Subawo. Pemikiran seperti itu sebetulnya adalah pemikiran yang wajar dan logis. Ya. Sebab logikanya partai besar, partai yang kuat, logikanya pasti menang. Nah, sekarang persoalannya sejauh mana dia bisa memanage, menggerakkan partainya, kemudian struktur partainya, begitu pula kader-kader partainya, semua jaringan yang ada di dalam partai itu untuk bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memenangkan perhelatan itu. Jadi persoalannya sejauh mana dia mampu menggerakkan partai itu. Nah, jadi tidak semata-mata otomatis bahwa partai yang besar, partai yang kuat itu otomatis akan menang. Pasti menang. Ini sangat tergantung dari kemampuan mereka menggerakkan mesin partainya. Nah, saya kembali bahwa hal ini bisa terbukti pada saat peristiwa perhelatan sebelumnya. Ya, saya kasih contoh seperti zamannya Pak Gong Deagung. Tidak disangka dan sangat di luar dugaan bahwa anak Agung Gede Agung akan bisa mengalahkan, maaf, almarhum Pak Sumer. Beliau dari partai pemenang, partai besar. Kemudian beliau identik dengan petahana, karena beliau adalah seorang wakil bupati pada saat itu. Kemudian yang ketiga, beliau adalah ketua partai. Dari logika manapun sangat sulit untuk mengalah. Tetapi kenyataannya, apa yang terjadi? Anak Agung Gede Agung menang, mendapatkan suara lebih besar. Nah, jadi saya tidak mau pakai istilah kalah menang, tetapi mendapat suara lebih besar daripada Pak Sumer, almarhum. Nah, inilah yang perlu kita jadikan pelajaran, di mana faktor-faktor satu, kecerdasan masyarakat sudah mulai meningkat seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi Pak Nyoman. Masyarakat sudah cerdas memilih pemimpin untuk bagaimana mengantarkan masyarakat ke depan bisa kehidupannya lebih sejahtera.
Karena pada hakikatnya tugas daripada negara, tugas daripada pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat. Itu salah satu di samping tugas-tugas yang lainnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Subawo. Sebelum ke Pak Wiratmadja, pemirsa di segmen ini kami juga membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361237706. Silakan untuk dapat menyampaikan pertanyaan, saran, ataupun kritik terkait dengan tema kita hari ini tentunya. Sekali lagi di 0361237706. Sebelum ke Pak Wiratmadja, kita bergabung dulu bersama Pak Arjaya. Ya, Pak Arjaya terkait dengan pemikiran bahwa partai politik kuat itu pasti menang pilkada. Silakan komentar Anda. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Subawo, jadi Bapak saya Pak Subawo itu sudah ada bukti-bukti empiris. Tapi di satu sisi kalau partai itu betul-betul menjalankan apa yang menjadi visi, yaitu apa yang berikutnya di kekuasaan, jadi di pilkada akan menang dan kemudian mereka menjalankan sesuai dengan tupoksinya, saya meyakini itu akan terjadi. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi itu hanya mengikuti alur dari pusat, tunduk kepada pusat, kemudian pusat memaksakan kehendak, apalagi terdengar ada mahar dan lain sebagainya, ini dalam tanda kutip akan ada distrust dari masyarakat. Nah ini yang terjadi. Makanya apa yang disampaikan tadi, pemilih itu sudah cerdas, iya, tapi infiltrasi partai besar ini sangat kuat. Nah nanti kita bisa buktikan, anggaplah di Badung sekarang dengan kotak kosong. Nah kalau masyarakat Badung cerdas, ini akan kelihatan sekali hasilnya antara kotak kosong dengan kandidat tunggal ini. Jadi akan sangat kelihatan. Jadi apa yang terjadi pada zamannya Anak Agung, Gede Agung bisa saja terulang pada saat sekarang. Nah tinggal sekarang ada yang berani tidak meletupkan bahwa masyarakat Badung ingin bahwa masyarakat Badung cerdas, tidak membeli kucing dalam karung, tapi ingin ada pasti, mohon maaf, ada masyarakat yang merasa tidak puas dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, jadi demokrasi kita ini masih dalam kungkungan kekuatan atau kekuasaan partai, karena yang membuat aturan itu kan di pusat. Partai besar itu tentunya keterwakilannya di pusat akan sangat tinggi. Jadi semua aturan akan dibuat di pusat. Jadi aturan ini yang akan dijalankan ke bawah ini sudah ada muatan-muatan. Jadi aturan itu kan produk politik. Jadi muatan politik ini akan sangat sulit dilawan kalau umpamanya figur-figur yang dicalonkan juga figur-figur yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi edukasi ya, jadi artinya ke depan partai politik ini akan lebih hati-hati. Jadi selama pasca reformasi, kaderisasi yang boleh dikatakan mentok di partai politik, ke depan dengan kecerdasan pemilih, dengan kecerdasan masyarakat menilai. Jadi dalam posisi pandemi sekarang ini kan ada shock. Jadi shock elektabilitas lah boleh dikatakan, ada shock di masyarakat, kemudian mereka pasti ingin perubahan. Nah ini yang bisa dimanfaatkan sebenarnya apa yang disampaikan tadi antara partai politik besar dengan figur. Nah sekarang kalau muncul figur-figur yang boleh dikatakan diinginkan oleh masyarakat, yang bisa membawa perubahan, akan mampu menumbangkan petahana atau yang dari partai-partai besar, yang tentunya yang saya sampaikan tadi, yang pemilihan kandidatnya itu hanya berdasarkan apa yang diinginkan oleh pusat, tapi tidak bottom up dari bawah itu. Jadi pendidikan masyarakat secara umum boleh dikatakan untuk politik makin cerdas, tapi kadang-kadang kecerdasan ini membuat distrust kepada pemerintah. Karena apa? Karena apa yang sering disampaikan, hoak yang masuk ini banyak membuat masyarakat ini pangling dalam posisi ketidakmampuan pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dianggap benar oleh masyarakat, bisa menumbuhkan kepercayaan, kemudian malahan hoak yang lebih mereka percaya karena menyangkut kepada apa yang mereka harapkan. Nah, ini Pak Arjaya, kita sudah tangkap maksudnya. Ada satu hal yang menarik adalah edukasi, tapi ada kekuasaan partai. Kita ke Pak Wiratmadja, silakan tanggapannya Pak. Baik, ini menarik nih, semakin menarik. Pertama begini, harus ada keyakinan bahwa figur itu tetap utama gitu di samping mesin partai. Kalau kita mau jujur, kenapa dia bisa menang di pileg gitu ya?
Karena ada kader-kadernya di grassroots itu yang bekerja. Ya. Banyak sekali bekerja. Dan itu apa? Sampai dia memilih partai A atau B, itu adalah karena figur. Kita banyak lah contoh. Jadi kalau dia dulunya di partai A, bosan di sana atau mungkin tersisih di sana pindah ke partai B, dia bawa gerbong pemilihnya. Berarti figur itu penting. Ya. Di samping memang sistem atau mekanisme partai. Kedua, penting begini. Melihat politik itu tidak kita bisa melihat seperti jalan tol yang lurus gitu. Kadang-kadang manusia-manusianya ini walaupun jalannya lurus dia zigzag juga gitu. Ini penting sekali karena apa? Tidak pernah ada asumsi yang seperti tadi kalau kita simpulkan dengan singkat lah. Menang di pileg belum tentu kadernya menang di pilkada. Ini penting. Kedua, banyak sekali jumlah golput pada saat pilkada. Di Bali termasuk rendah lah partisipasi gitu ya, masih banyak. Siapa yang bisa menarik kalau memang muncul figur dan bisa menarik orang yang biasa lari dari acara pemilihan ini luar biasa. Makanya harus ada figur yang luar biasa. Makanya kembali, figur itu sebenarnya utama di samping tadi sistem yang berjalan di partai politik. Baik. Nah, yang lain juga, pemilih itu sekarang ini dalam arti kecerdasan itu harus dilihat dalam konteks hubungannya seperti begini. Ada yang mengatakan, kenapa kamu milih si A bukan si B gitu? Karena dia baik. Baiknya karena apa? Belum tentu karena programnya. Belum tentu. Dan ikatannya seperti apa? Ya seperti tadi, dia baik karena dia yang memberikan saya uang minum tiap hari. Beda kan? Bukan Baik, urusan negara nanti cara orang memilih. Nah itulah kelompok yang agak pragmatis. Dapat apa hari ini itu yang dipilih. Kalau tradisional seperti tadi ya sudah. Yang penting partai itu, ideologinya itu apapun nanti yang dicalonkan dia milih. Tapi yang rasional akan lihat-lihat program gitu. Baik. Tapi yang kritis ini penting sekali diperhatikan. Sekarang semakin banyak yang kritis, semakin banyak tahu politik, malahan dia berpikir, wah daripada milih lebih baik tidur aja, toh gitu-gitu aja gitu. Nah, Ini itu kan malah jadi bahaya ancaman juga. nantinya kan Pak Wiratmadja. Persis, makanya inilah pencerdasan politik dan tumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara bahwa suaranya ini bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan ke depan ini yang perlu dikawal. Ini yang penting sekali, bukan hanya menjelang pilkada seperti ini baru kita rame-rame ngomongkan politik gitu. Tapi politik dalam keseharian ini mudah-mudahan nanti Pak Yan Subawa karena praktek beliau di birokrasi sudah jelas, beliau juga orang partai bisa melakukan penjelasan politik ini lebih sehari-hari gitu Baik, maksud saya. semakin menarik Pak Wiratmadja, Pak Subawa dan juga Pak Arjaya yang masih bergabung di Zoom. Kita masih akan membahas terkait dengan pemikiran yang tradisional terkait dengan partai kuat pasti akan menang. Tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di TVRI Media, Pemersatu Bangsa. Semua sama, tak ada perbedaan, tak ada batas-batasan. Kita semua sama, dan kita harus selalu bersatu biar kita tetap satu. Ya, kembali lagi di Gempa Pilkada. Masih terkait dengan tema kita hari ini, parpol kuat apakah pasti menang? Nah, pemikiran-pemikiran tradisional itu kita akan bahas lagi di segmen ini. Namun sebelumnya akan semakin menarik apabila Anda pemirsa bergabung bersama kami di line interaktif kami di 0361237706. Sekali lagi di 0361237706. Silakan Anda dapat bergabung menyampaikan pertanyaan, saran maupun kritik terkait dengan tema kita hari ini. Kita kembali ke Pak Subawa. Pemikiran tradisional akan yang menyatakan bahwa partai besar, partai kuat pasti menang. Dan sampai kapan kita bisa mengikis pemikiran-pemikiran itu Pak Subawa? Kalau berbicara sampai kapan, saya hanya bisa meyakini bahwa pada suatu saat pasti akan terjadi perubahan. Hanya persoalannya saya ingin masuk bahwa kalau kita ingin berubah, tentu kita harus melakukan suatu perubahan secara simultan dan komprehensif. Baik. Ya, ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita perlu melakukan perubahan tentang sistem pilkada kita. Baik, perubahan sistem pilkada yang pertama. Pak Subawa, kita tahan sebentar Ya. karena ada penelpon yang masuk dan ingin bergabung sama ya. kita di line interaktif kita. Kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu. Baik, dengan Pak siapa di mana? Pak Ketut di Tampak Siring. Pak Ketut Tampak Siring. Silakan Pak Ketut. Boleh bicara. Ya, silakan Pak. Ya,
tadi kan membilang partai besar dan figur. Tapi partai besar itu sama yang figur itu yang memenangkan, mengalahkan partai besar itu, kemungkinan banyak orang dekatnya di partai besar itu yang menang, itu kemungkinan. Tapi yang partai besar itu mungkin sudah ada bosan-bosannya sama yang dicalonkan itu, kemungkinan. Kalau saya mengira, kalau kayak gitu partai besar ya mungkin bisa kalah kalau memang betul-betul fokus akan calon itu dijadikan. Kemungkinan yang menang itu ada temannya banyak di partai besar itu, kemungkinan dia teman cara bagaimana yang penting menang, atau teman sering diajak, atau teman dengan apanya saja. Cuma itu saja saya bila mana ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besar saya lain di daerah. Baik, ya Pak Ketut, kita sudah tangkap maksud pertanyaannya. Om santai. Terima kasih sudah bergabung di line interaktif kami. Langsung ditanggapi kita ke Pak Subawa dulu. Silakan Pak Subawa. Tentang apa yang disampaikan. Ya, yang disampaikan penelpon kita. Silakan. Pada hakikatnya saya sependapat, ya. Tadi saya sudah menyampaikan logikanya partai besar itu pasti kuat, besar, kemudian pasti menang. Tetapi kenyataan yang menjawab bahwa itu tidak merupakan suatu rumus yang mutlak. Ya. Di sini sangat banyak yang mempengaruhi, terutamanya seperti yang disampaikan tadi oleh rekan kami Pak Nyoman, itu figur sangat menentukan. Kualitas figur, kedekatan figur, ya, elektabilitas figur, track record daripada figur, ini sangat menentukan. Karena bagaimanapun masyarakat itu akan sangat melihat keberadaan daripada figur itu. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa di dalam perjalanan kadang-kadang partai itu mengalami situasi yang tidak diduga-duga. Ya. Disinilah peranan figur sangat menentukan. Baik, ya kita tangkap maksudnya Pak Subawa. Kita ke Pak Arjaya bergabung secara virtual. Pak Arjaya, silakan tanggapannya untuk pertanyaan dari penelpon yang baru saja. Silakan. Tidak connect. Ya, Pak Arjaya silakan. Mungkin tadi kemarin. Baik, sepertinya masih, ya, kita masih menunggu. Kita kembali ke studio dulu. Kita kembali ke Pak Wiratmaja. Silakan tanggapannya Pak Wiratmaja. Baik, ini satu hal yang menarik juga berkaitannya dengan sistem kepemiluan dan syarat orang bisa maju sebagai calon gitu. Sebesar-besarnya partai, mereka tetap takut kalah gitu. Itu dipegang dulu. Sehingga mereka membuat aturan, kalau ada figur yang luar biasa hebatnya, tapi di luar partai itu, caranya membunuh gimana biar dia tidak maju gitu. Dibuatlah persyaratan. Kalau ingin maju independen, ada persyaratan dari 6,5% dari DPT sampai 10% kan. Susah itu mengumpulkan KTP, berarti orang ini akan gugur sebelum bertarung gitu. Karena dia ditakuti. Nah, termasuk partai-partai kecil yang sebenarnya bisa mencalonkan punya kursi gitu ya, tapi akhirnya diputus karena khawatiran partainya kecil, tapi kalau dia bisa memilih figur yang luar biasa, kemungkinan yang partai gemuk atau gede ini bisa kalah. Baik. Makanya dia membuat aturan main yang seperti tadi itu. Ini perlu jadi catatan. Yang seperti ini perlu catat kalau ke depan harus tetap seperti itu gitu. Ya. Sehingga orang berkualitas ditong dan tidak bisa bertarung. Karena apa? Aturan itu. Sehingga apapun yang milik partai walaupun tidak bagus gitu jadi juga. Tetap jadi. Karena punya tiket gitu. Baik, tanda kutip menjegal begitu artinya Pak. Memang dipotong, bukan Baik. sekedar menjegal. Ya. Itulah politik. Pertarungan politik tidak sesederhana logika orang. Harusnya kan tidak boleh begini. Tidak ada yang itu di kata politik. Baik. Karena ini penting sekali jadi catatan. Baik, terima kasih Pak Wiratmaja. Kita ke Pak Arjaya, sudah terhubung kembali. Silakan komentar Anda. Iya, saya dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wiratmaja. Jadi politik itu memang apapun yang diinginkan itu harus sampai pada posisi itu. Jadi ada dul dalam politik dengan cara apapun sampai pada dul itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, jadi kembali lagi bahwa pendidikan politik masyarakat akan diuji dalam pilkada nanti. Seperti saya sampaikan tadi, ada pandemi shock lah dalam posisi sekarang. Banyak partai penguasa pada saat sekarang, anggaplah PDI Perjuangan bersama partai-partai pemerintah ini kan
ada yang menganggap mampu menjalankan, ada yang menganggap ada kurang-kurangnya. Tapi di masing-masing daerah ada perbedaan. Nah, kemudian khusus untuk Bali, jadi pertarungan real nanti akan diuji bagaimana kesadaran politik masyarakat atau kemampuan kritisi masyarakat itu nanti di Karangasem. Karangasem itu antara petahana dengan partai kecil, kemudian penantangnya partai besar, kemudian posisinya sekarang adalah antara partai besar dengan figurnya dengan petahana partai kecil dengan figurnya. Ini kekuatan figur ini akan diuji. Ya, jadi posisinya adalah bagaimana partai politik itu sekarang menjalankan strategi untuk memenangkan masing-masing figurnya. Jadi biasanya tentukan dulu, jadi pemenangannya itu dengan strategi yang ada. Apalagi yang seperti saya sampaikan tadi, sumber daya partai besar itu sudah lebih awal mereka menggunakan sumber daya yang ada. Jadi maksudnya ada hibah, ada bansos, ada kekuasaan di sana yang bisa dipakai untuk mempengaruhi. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi, ada kedekatan, ada pertemanan, kemudian ada bantuan. Ya, apa yang disampaikan tadi pragmatis, masyarakat kita masih pragmatis, harus jujur. Nah, sekarang dalam posisi sekarang sebenarnya kalau jeli dan kemudian secara akademis dihitung, kita harus berani membalik apa yang disampaikan tadi oleh Pak Subawo. Jadi dengan komprehensif, dengan strategi yang komprehensif untuk ada perubahan. Ya seperti sekarang anggaplah orang menyatakan kita kasih kail apa ikan. Dalam posisi sekarang kolam yang kita miliki pariwisata ini tidak ada, orang pasti minta ikan, tidak perlu kail, karena kalau dikasih kail mancingnya di mana? Ini yang menjadi permasalahan yang tentunya oleh para kandidat ini semuanya pada posisi datar-datar saja. Jadi pembinaan, kemudian dikasih permodalan, kemudian pemasaran. Apalagi ada yang menyampaikan bahwa pemasaran nanti akan dipaksa kepada PNS untuk beli. Nah ini kan pada posisi yang sangat normatif. Kenapa tidak dibalik anggarannya itu, apa yang dikurangi, perjalanan dikurangi, semua dikurangi, dipakai untuk BLT, dikasih kail, dikasih ikan dulu. Baik, jadi Pak Jaya, kailnya itu kita sudah tangkap maksudnya, artinya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini, strategi pun mengikuti seperti itu, begitu Pak Jaya? Iya. Terima kasih, kita akan bergabung kembali nanti. Dan ya pemirsa, kita masih menyisakan satu segmen lagi, dan di segmen akhir nanti kita akan mendengarkan harapan dari para narasumber terkait dengan pilkada yang sedang berjalan saat ini, pilkada serentak di Bali. Untuk itu tetap bersama kami di Gema Pilkada. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di segmen akhir ini kita akan mendengarkan harapan, himbauan, sekaligus juga closing statement dari para narasumber. Kita mulai dari Bapak Dr. Wayan Subawo, SH-MH, kader senior Partai Golkar. Silakan Pak Subawo. Terima kasih. Jadi saya berharap seperti yang saya sampaikan tadi, ke depan ini perlu ada perubahan secara komprehensif. Yang saya maksudkan seperti yang disampaikan tadi, bahwa bagaimana masalah parliamentary threshold itu bisa ada perubahan. Tidak seperti sekarang harus 20% kursi. Tetapi menurut saya, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di DPR atau DPRD itu berhak mengajukan calon. Begitu pula dari independen, persyaratannya lebih diperingan sehingga memudahkan para figur-figur itu untuk ikut di dalam perhelatan itu. Itu satu. Yang kedua, pesan saya, rekrutmen KPU itu perlu ditinjau dan disempurnakan. Menurut saya tidak perlu terlalu banyak ikut campurnya lembaga-lembaga politik, karena lembaga KPU ini adalah lembaga independen. Mari kita jaga bersama-sama independensinya, karena kalau dia sampai itu masuk ke lembaga politik untuk menentukan siapa figur-figur yang akan menjadi KPU, itu berarti sudah tidak independen lagi. Baik. Itu satu. Kedua, yang ketiga, menurut saya peserta yang akan diajukan betul-betul seperti harapan tadi, jangan dilihat hanya karena kedekatan, apalagi karena mahar. Ini perlu dipertimbangkan oleh partai politik
dan tidak kalah pentingnya pendidikan masyarakat tentang politik dan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga persoalan ini akan bisa secara kompleks mendukung apa yang menjadi harapan kita bersama. Baik. Nah, Ya. ini harapan saya. Dan yang terakhir, siapapun nanti yang berhasil terpilih menjadi pemimpin dalam satu daerah, hendaknya jangan lagi melihat bahwa oh ini adalah bekas pendukung saya atau ini bukan pendukung saya, tetapi mari kita tutup buku, mari kita lihat mereka semua adalah masyarakat kita yang perlu kita tingkatkan kesejahteraan. Ya. Perlu kita tingkatkan kecerdasannya, pendidikannya, dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Subawu closing statement-nya. Kita beralih ke Pak Wiratmaja, pengamat politik, silakan himbauan, harapan, sekaligus juga closing statement. Baik. Banyak hal penting mestinya seperti disampaikan Pak Wayan Subawo itu adalah catatan untuk penyelenggaraan pemilu ke depannya harus lebih baik. Makanya saya juga sangat setuju itu. Tapi satu poin mungkin saya lanjutkan bahwa pilkada ini adalah sekedar kompetisi. Kompetisi untuk apa? Atau perlombaan untuk menjadi pelayan sesungguhnya gitu. Jadi kalau ini sudah dipegang, makanya yang siap menjadi pelayan terbaik untuk masyarakat keseluruhan, masyarakat juga harus cermat melihatnya. Ada kesungguhan apa tidak daripada calon ini, apa yang akan mereka lakukan. Seperti kita lihat mungkin dalam debat pertama yang sudah lewat, nah, Pak Arjaya juga tadi sudah menyoroti, masih datar-datar saja gitu, apakah ada perubahan nasib ke depan, seperti masih belum jelas juga. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus ikut bersama mengawal proses demokrasi ini. Tapi seperti tadi sudah disampaikan, di era pandemik ini, alat peraga sudah kurang. Kita melihat mereka itu untuk berdebat juga sepertinya belum optimal. Nah makanya penting sekali PR apa yang bisa kita siapkan nanti kalau memang 9 Desember sudah ada siapapun nanti yang mendapat suara lebih banyak, istilah Pak Yan Subawo. Beliau tidak mau istilah kalah menang, padahal Baik. biasanya di partai itu kan harus menang begitu. Iya. Nah makanya ini menjadi catatan bahwa untuk mengawal demokrasi ini jangan lari. Jangan lari dari kenyataan bahwa suara Anda adalah bisa menentukan, bukan memilih yang terbaik. Kalau saya sering mengatakan, pilih ya yang lebih sedikit kekurangannya, Baik. atau yang lebih sedikit buruknya gitu. Ya, baik. Nah ini harus lebih cerdas lagi untuk memilih, karena kalau memilih yang baik dan buruk, udahlah pilih yang baik. Baik. Tapi kalau memilih yang lebih sedikit jeleknya, ini lebih sulit. Makanya Baik, Pak penjelasan Wiratmaja. politik harus Iya, selalu kita sudah tangkap dilaksanakan. maksudnya, pilih yang lebih sedikit kejelekannya. Iya. Gitu ya, Pak Wiratmaja. Terima kasih. Kita ke Pak Arjaya terakhir untuk himbauan sekaligus juga closing statement. Singkat saja Pak Arjaya, silakan. Terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tetap produk politik itu tetap dimainkan oleh partai-partai besar yang ada keterwakilannya di Jakarta. Jadi keputusan pilkada ini juga diputuskan oleh partai-partai besar, padahal kita dalam posisi pandemi. Jujur saja secara pribadi saya menyampaikan bahwa saya tidak sepakat pilkada ini sebenarnya 9 Desember karena pandemi masih sangat kuat berlangsungnya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kandidat. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya dalam situasi yang sangat sulit ini, jadi masih mampu menyampaikan program, jadi rencana kerja apa yang akan dilakukan dalam situasi yang sangat sulit. Dan masih menjadi calon pada situasi yang sangat sulit ini perlu kita hargai. Jadi harapan saya kepada masyarakat, jadi cerdas-cerdaslah nanti memilih, karena ini sudah diputuskan ya. Jadi demokrasi ini kita harus kawal bersama tentunya. Jadi demokrasi ini harus berjalan karena memang sudah harus dijalankan, dipaksakan dijalankan. Jadi harapan saya, jadi kalau Badung janganlah sampai kota kosong menang. Jadi pilih dengan cerdas. Jadi situasinya jangan dalam posisi pandemi ini tambah buruk jadi situasinya. Tapi perlu kami ingin juga sampaikan ya, bagi para kandidat, jadi jangan oper untuk memberikan janji dalam situasi sekarang, karena ke depan masyarakat makin cerdas. Jadi Anda akan menjadi bulan-bulanan masyarakat pada saat Anda tidak mampu. Terima kasih untuk Pak Arjaya. menjalankan Kita sudah tangkap maksudnya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami Pak Arjaya, mantan Ketua Komisi 1 DPRD Bali. Terima kasih Pak Subawu, terima kasih sudah hadir bersama kami, dan Pak Wiratmaja juga terima kasih.
Ya, dan pemirsa tidak terasa demikianlah Gema Pilkada untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap saksikan Gema Pilkada setiap hari Kamis, tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam. Om Santi 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 Om.